Benarkah Paulus adalah penerus ajaran Yesus atau justru tokoh yang mengubah arah kekristenan? Pertanyaan ini kembali memicu perdebatan sengit. Pendeta Bambang tampil membela Paulus dengan penuh keyakinan, sementara Koh Dondi, seorang mualaf, melontarkan kritik tajam yang membuat suasana memanas. Siapa yang mampu menguatkan argumennya dengan sejarah dan logika? Saksikan perdebatan ini hingga akhir, lalu putuskan sendiri berdasarkan fakta yang dipaparkan. Matius 23 ayat 15 itu bicara tentang Paulus pemalsu agama Kristen. Jadi ajaran Yesus yang kemudian diselewengkan oleh Paulus. Tentu frame yang digunakan adalah frame of reference Islam, di mana Nabi Isa itu hanya diutus untuk Bani Israel, tidak untuk bangsa-bangsa, tetapi ajaran itu diselewengkan oleh Paulus, dan Pauluslah yang membawa Injil kepada bangsa-bangsa lain yang itu melanggar misi Yesus sendiri. Nah, dia menggunakan ayat ini seolah-olah yang membawa Injil menyeberangi daratan, mengarungi lautan itu ya Paulus tadi, orang Edom. Nah, sejarah mencatat bahwa keluarga Herodes Agung itu adalah orang Edom. Herodes Agung itu bapaknya bernama Antipater, ibunya itu berasal dari suku Nabatean. Nabatean itu kalau di dalam genealogi Alkitab itu keturunan Nebayot, putranya Ismail. Maka kalau menurut rasnya, Herodes Agung itu sesungguhnya rasnya bangsa Arab, keturunan Edom dan keturunan Ismail. Namun dia sejak bapaknya menganut agama Yahudi, jadi orang asing yang menganut agama Yahudi. Lalu ketika kerajaan Yahudi yang dikenal Hasmonaim atau Makabe itu tunduk kepada Roma pada tahun 63 sebelum Masehi, maka Roma di bawah Kaisar Agustus akhirnya mengangkat Herodes Agung sebagai raja Yahudi. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa Herodes Agung itu sangat ketakutan ketika mendengar berita dari orang Majus bahwa raja Yahudi telah datang. Karena apa? Karena menurut nubuatan kitab Torah, ya, bahwa tongkat kerajaan tidak beranjak dari Yehuda, dan saat itu nanti Edom akan diremukkan, padahal dia sendiri keturunan Edom. Nah, itulah kira-kira konstelasi politik yang muncul sebelum kelahiran kekristenan. Dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, buku yang ke-20 ya, pasal 17 sampai 48, itu ada catatan bagaimana para simpatisan Yahudi di antara kaum elit di kerajaan timur, orang Parisi berdagang keliling dengan agen-agen pewarta mereka, membuktikan bahwa mereka mengarungi daratan dan menjelajah lautan untuk menobatkan orang. Nah, inilah yang kemudian disinggung Yesus. Tapi sesungguhnya motivasi mereka tidak tulus, karena mereka itu menobatkan bangsa-bangsa bukan Yahudi menjadi penganut agama Yahudi itu supaya persembahannya masuk ke sekte Parisi. Jadi sebetulnya rebutan persembahan itu dari dulu sampai sekarang sudah ada ya. Jadi motivasinya tidak tulus supaya dalam peperangan atau dalam persaingan dengan sekte Saduki dia menang. Itu konteksnya Yesus mengatakan, celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang Parisi yang menjelajahi daratan, mengarungi lautan untuk menobatkan orang. Itu konteksnya, itu bukan Paulus, nggak ada urusannya dengan Paulus. Nah, ini penting sekali rekonstruksi sejarah ini untuk memahami bagaimana latar belakang kekristenan itu muncul, ya. Saudara-saudara,
Berbeda dengan kaum Saduki yang menguasai kaum elit, orang Farisi itu menguasai amhaaret, artinya masa rakyat yang banyak. Pasal 24 ayat 5 di mana Paulus disebut sebagai pemimpin sekte Nasrani. Berarti tentu agama yang dibawa Yesus bukan Kristen, juga bukan Nasrani. Lalu apa? Dan mereka melakukan anakronisme sejarah, kalau gitu yang dibawa Yesus agama Islam. Nah, itu tambah ngaco itu. Karena apa? Pertama, kesalahannya apa? Karena mengukur agama orang lain dari ukuran Islam. Jadi itu namanya anakronisme. Tidak boleh kita mengukur sejarah abad pertama dari ukuran abad ke-7, 700 tahun setelah peristiwa. Tidak pernah ada seperti itu. Istilah agama tidak terlalu ditekankan dan tidak penting bagi kekristenan. Kalau kita mempelajari kitab Kisah Para Rasul, orang-orang pengikut Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai pengikut jalan Tuhan, Hodos, atau dalam bahasa Ibrani Netipyah, jalan Yahweh, jalan Tuhan. Makanya Paulus mengejar para pengikut jalan Tuhan. Tapi kemudian orang lain menyebut Nasrani, tidak masalah. Kenapa disebut Nasrani? Karena pengikut Yesus orang Nazaret. Di Antioquia, Kisah Rasul 11 ayat 26, mulai disebut Kristen, pengikut Yesus Kristus. Tidak ada masalah. Tapi yang pertama, orang-orang Kristen sendiri, kenapa mereka menyebut dirinya pertama kali pengikut Sang Jalan? Karena Yesus sendiri bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes Pembaptis ketika mempersiapkan jalan bagi Tuhan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, terminologi agama tidak pernah penting di dalam kekristenan, sampai nanti munculnya agama baru yang mengaku diri nabinya adalah nabi terakhir, penutup segala nabi, dalam bahasa Aram disebut kutmata dan nebie. Baru ajarannya disebut din atau agama. Siapa dia? Sekte yang dipimpin oleh Manikianisme. Agamanya disebut Dina Nuhra, agama terang. Dia mengatakan, saya adalah nabi terakhir, penutup nabi-nabi, penutup rasul-rasul, materai kenabian, penyempurna agama dari Adam sampai Yesus. Itu agama Mani. Nah, yang menyebut agama itu kan orang di luar Kristen. Itu munculnya pada abad ketiga Masehi. Kekristenan sendiri tidak pernah menjadikan tema agama itu untuk dirinya. Saudara-saudara, gereja dulu juga dibagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah gereja-gereja Yahudi yang dikenal dengan gereja Yerusalem, latar belakangnya Yahudi. Lalu yang kedua, gereja bukan Yahudi, mulai disebut itu di Antioquia, wilayah Syria atau Turki bagian selatan di zaman modern. Gereja yang berlatar belakang Yahudi itu dalam surat Galatia disebut sebagai orang-orang yang tidak gereja Yahudi itu orang-orang yang bersunat, maka rasulnya adalah Yakobus. Sementara gereja yang berasal dari latar belakang bukan Yahudi, gereja-gereja dari latar belakang orang-orang yang tidak bersunat, rasulnya Paulus. Nah, dari antara gereja yang bersunat itu dibagi menjadi dua. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, orang-orang Yahudi diaspora, orang-orang Yahudi pendatang. Makanya Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus pasal 1 ayat 1 itu ditujukan kepada para pendatang, yaitu para diaspora Yahudi di wilayah Asia Kecil, Kapadokia, Bitinia. Karena itu orang-orang Yahudi diaspora.
Sementara orang-orang Yahudi lokal disebut orang-orang Ibrani, itu rasulnya adalah Yakobus. Lalu Yakobus itu menjadi pemimpin gereja di Yerusalem sejak tahun 33, yaitu pencurahan Roh Kudus, sampai dia menjadi martir atau mati syahid karena imannya tahun 62 Masehi. Lalu gereja di Yerusalem itu dipimpin oleh para pemimpin yang dulunya masih kerabat dari Yesus. Misalnya Simeon itu putranya Kleopas. Kleopas itu yang jalan ke Emmaus itu bersama dengan Lukas. Nah, Kleopas itu istrinya bernama Maria. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25, bersama Bunda Maria, Maria istri Kleopas, Maria Magdalena berdiri di bawah salib. Lah itulah ibunya Yakobus. Bapaknya namanya Kleopas, dan menurut sejarawan gereja yang bernama Hagesippus menulis kira-kira tahun 130 Masehi, Kleopas itu adalah adiknya Yusuf suami Bunda Maria. Istrinya juga bernama Maria yang menjadi ibunya Yakobus, saudara Yesus. Itu artinya saudara sepupu. Nah, saudara, kemudian setelah Simeon terus ada kepemimpinan gereja sampai perang Yahudi tahun 135, kepemimpinan gereja itu mandek, tidak lagi dipimpin oleh orang-orang Yahudi, tapi dipimpin oleh orang-orang Yunani. Karena apa? Karena orang Yahudi tidak boleh tinggal di kota suci Yerusalem. Nah, inilah background sejarah. Mula-mula orang Kristen itu ibadahnya di mana? Ya, ibadahnya di sinagog dan di bait suci. Misalnya dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1, menjelang waktu sembahyang kira-kira jam 3 petang, naiklah Yohanes dan Petrus ke bait Allah untuk berdoa. Itu jangan dibayangkan berdoa secara GSJA, berdoa secara Katolik, enggak, itu berdoa Yahudi itu. Kemudian mereka juga punya waktu sembahyang, lu sembahyang Yahudi 3 kali sehari. Lalu dalam Yakobus pasal 2 ayat 2, itu rumah ibadatnya juga disebut sinagoge. Kalau orang masuk ke dalam kumpulanmu itu sinagoge Imon, ya, sinagoge diterjemahkan tempat kumpulanmu. Itu sinagoge bener-bener pengertiannya rumah ibadat Yahudi. Tapi apa yang membedakan mereka dengan orang Yahudi yang lain, misalnya Parisi atau Saduki? Perbedaannya karena iman mereka kepada Yesus. Nah, saya berikan contoh misalnya. Ketika orang-orang pengikut Yesus yang Yahudi itu perjamuan Paskah, ya, Yesus sendiri kan mengatakan kepada muridnya, disuruh pergi ke kota, nanti ada orang yang membawa kendi berisi air, sampaikan kepadanya, guru akan merayakan Paskah di rumahmu. Pertanyaannya, Paskah apa itu yang dirayakan? Bukan Paskah Kristen dengan kebangkitan Yesus, tidak, tapi Paskah Keluaran. Dan saudara-saudara bisa merekonstruksi bagaimana Paskah Yahudi dirayakan. Mereka merayakan keluaran dari tanah Mesir. Pada saat ritusnya itu ada potongan daging anak domba, ada roti tak beragi, ada anggur. Pada saat memecah-mecahkan roti, orang Yahudi itu mengatakan, inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Anggurnya juga dipahami anggur sengsara. Tapi ketika Yesus merayakan Paskah Yahudi itu saatnya perjamuan malam, Yesus tidak pernah mengatakan, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Tapi dia mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Sekarang bayangkan, seumpama orang-orang Yahudi yang percaya Yesus itu melakukan perjamuan Paskah bersama keluarganya, dan ketika memecah-mecahkan roti dia tidak mengatakan
inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Tapi dia mengatakan inilah tubuh Yesus, ya pasti mereka dilempari batu. Karena apa? Karena nggak cocok dengan pemahaman iman Yahudi pada masanya. Inilah masa transisi ketika gereja belum terlepas dari keyahudian. Karena itu dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 7, orang-orang Kristen mulai punya perayaan tersendiri. Jadi Paskah Keluaran mereka peringati sebagai Paskah kebangsaan, tapi plus Paskah kebangkitan Yesus. Kapan itu dirayakan? Kisah Rasul pasal 20 ayat 7, hari pertama minggu itu, ketika kami memecah-mecahkan roti. Kenapa minggu, hari pertama minggu itu? Karena tidak lagi Sabat. Karena pada hari Sabat mereka beribadah di sinagog bersama orang-orang Yahudi yang lain yang umum belum percaya Yesus. Tapi mereka mulai punya ibadah khusus yang diadakan hari pertama minggu itu. Dan di manakah ibadahnya? Ibadahnya tidak di rumah-rumah ibadat Yahudi yang belum percaya, tapi di rumah mereka masing-masing. Ini artinya bukan gereja rumah, bukan. Karena memang waktu itu gereja belum terpisah dari keyahudian. Kemudian setelah terjadinya Birkat Haminim itu diputuskan pada sebuah konsili Yahudi atau muktamar Yahudi di kota Yapni. Orang Kristen dikutuk di sana karena telah terjadinya perpecahan antara gereja dengan sinagoga. Di sana jelas-jelas dikatakan kiranya kaum Nasrani dan kaum sesat seketika binasa dan dihapuskan dari kitab kehidupan serta tidak tercatat bersama orang-orang yang benar. Di sini muncul kata Hanosrim Wehaminim Kiriga Yufetu Zimehu Misefer Hakayim Weim Sadikim Al-Yikatifu. Jadi orang-orang Nosrim, maksudnya pengikut Yesus dari Nazaret, dan orang sesat seketika binasa dihapuskan dari kitab kehidupan serta tidak tercatat bersama kaum yang benar. Kiranya kaum Nasrani dan kaum sesat seketika binasa dan dihapuskan namanya dari kitab kehidupan serta tidak tercatat bersama kaum yang benar. Nah, sejak saat itu gereja terpisah dengan sinagog. Itu kira-kira tahun 90 Masehi. Dipertajam lagi tadi saya sampaikan tahun 135, yaitu terlepasnya gereja dari sinagoga karena orang-orang Yahudi diusir dari Yerusalem, termasuk Yahudi yang percaya Yesus. Oleh karena itu kalau kita melihat sejarah gereja dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu ada dua kelompok. Yang pertama kelompok orang-orang Yahudi Mesianik, yaitu orang-orang Nasrani, jemaat orang-orang yang bersunat. Pusatnya di mana? Di Yerusalem. Lalu yang kedua di Antioquia, itu eklesia pertama kaum Goyim, yaitu jemaat orang-orang yang tak bersunat. Lalu di antara mereka itu terikat hukumnya masing-masing. Bagi orang-orang yang tidak bersunat, mereka tidak berlaku hukum Musa, tapi berlaku Sefa Misfot bin Noah, 7 hukum bagi keturunan Nuh. Ini kalau menurut sumber Yahudi, ya. Tapi kalau menurut sumber Kristen, saudara bisa membaca tulisannya Bapak Gereja bernama Irenaeus dari Lyon, gitu kira-kira tahun 200-an dia menulis ada 4 perjanjian. Katanya dia dalam bukunya Adversus Hairesis, yaitu melawan bidat-bidat. Pertama perjanjian Adam. Perjanjian Adam itu telah dilanggar, manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu perjanjian Nuh. Nah, perjanjian Nuh itulah ya oleh orang Yahudi disebut 7 hukum bagi keturunan Nuh. Tandanya apa? Kutaruh busurku di atas awan sebagai
perjanjian antara aku dan seluruh bumi. Lalu yang ketiga, perjanjian Musa, itu hukum Taurat, berlaku bagi hanya orang Yahudi saja. Lalu yang terakhir, perjanjian baru, yaitu perjanjian melalui gereja, yaitu Yesus Kristus. Yang penting di sini adalah bagaimana masa transisi ini yang tidak banyak diketahui orang. Akhirnya Paulus dituduh mengganti ajaran Yesus, menciptakan agama baru namanya Kristen. Itu karena apa? Kristen sendiri itu kualat dengan bapak-bapak gereja karena dia tercabut dari akar budayanya, maka kita bingung sendiri. Tapi bandingkan ini Efesus pasal 2:15 ini dengan ucapan Paulus yang lain. Misalnya, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya, bukan membatalkannya. Paulus juga mengatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ini persis dengan bukan ditiadakan tapi digenapi dalam sabda Yesus, sehingga kebenaran memperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Lalu pertanyaannya, apa konteksnya Efesus pasal 2 ayat 15? Ini tidak bertentangan dengan Matius pasal 5 ayat 17. Perhatikan, dalam teks bahasa aslinya di sini digunakan kata-kata ton nomon, ton entolon, indokmasin, katargesas. Biasanya ketika Alkitab Perjanjian Baru menulis tentang Taurat, cukup ditulis kata nomos saja, nomon atau nomos. Tapi kenapa di sini ditulis ton nomon, ton entolon, endokmasin, katargesas. Nomon itu artinya misfot, hukum secara umum, ya. Tetapi terdiri dari entelon. Entelon itu adalah hukum khusus dan hukum ketentuan-ketentuan tadi, atau hukum ketentuan tadi. Dalam dogmasin, dogma itu perintah-perintah. Itulah yang menjadi batal. Jadi bukan Taurat batal, tapi hukum khusus yang terdiri dari hukum aturan tentang peringatan, misalnya sunat, misalnya Sabat, hari-hari raya, yang itu khusus bagi Yahudi. Indokmasin dipaksakan untuk non-Yahudi. Yang kedua, hukum kasrut tentang makanan, tentang imamat pasal 11 yang sesungguhnya tidak berlaku bagi Yahudi, dipaksakan bagi yang tidak berlaku bagi non-Yahudi, dipaksakan oleh orang Yahudi bagi non-Yahudi. Itu yang menjadi batal dengan sendirinya, karena hukum pluralis yang sifatnya justru berbagi dalam hukum masing-masing, akhirnya dipaksakan kepada orang yang tidak wajib melakukannya. Maka kalau istilahnya sekarang, itu batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, bukan dibatalkan, karena Taurat tidak pernah batal. Yang batal dengan sendirinya adalah hukum yang dipaksakan bagi orang-orang bukan Yahudi. Dengan kematian Kristus, maka tembok pemisah yang dibangun oleh orang Yahudi di Bait Suci tadi telah hilang. Karena apa? Karena pengampunan Yesus menyatukan antara Yahudi dan bukan Yahudi, antara orang bersunat dan orang-orang yang tidak bersunat. Maka Paulus tidak pernah membatalkan ajaran Yesus. Banyak orang misalnya tanya begini, Paulus itu menciptakan kekristenan sendiri yang berbeda dengan ajaran Yesus. Biasanya saya tanya, mana hukum Taurat yang dilanggar Paulus? Coba tunjukkan satu ayat saja yang dilanggar Paulus, mana? Biasanya orang-orang polemikus itu menunjukkan misalnya sunat, ya,
Paulus melarang Titus sunat. Itulah yang dibatalkan oleh Paulus. Tapi kalau kita baca secara lebih teliti, siapa Titus itu? Titus itu adalah orang Yunani. Pertanyaannya, sejak kapan orang Yunani harus disunat? Sunat tidak berlaku bagi non-Yahudi, ya kan? Tetapi Paulus menyunatkan Timotius karena Timotius ibunya orang Yahudi. Berarti kan karena alasan konteks ini. Paulus ibunya orang Yahudi, Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Jadi Paulus disunatkan, Timotius disunatkan oleh Paulus. Tapi dalam Galatia, Paulus melarang Titus sunat. Karena apa? Galatia pasal 5 ayat 1. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Paulus tidak bersalah dalam hal ini. Coba Anda lihat sekarang. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 48 sampai dengan 49. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama dengan dia wajiblah ia disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Memakan Paskah berarti dia menjadi Yahudi. Kalau dia menjadi Yahudi, caranya dia disunat. Nah, tapi bagaimana aturan orang-orang asing yang tidak disunat? Ya, mereka tidak disunat menurut hukum Yahudi, mereka melakukan hukum yang sebelumnya. Dan dalam Alkitab sangat jelas, misalnya, kita bisa, saya berikan contoh satu ayat lagi. Ulangan pasal 14 ayat 21. Janganlah kamu memakan bangkai apapun. Bangkai yang disebut di sini bukan bangkai busuk maksudnya, tapi bangkai yang dimaksudkan di sini binatang yang disembelih tidak dalam halakah Yahudi, disembelih atas nama Tuhan. Misalnya, Anda punya kambing keluar dari rumah ke jalan, ditabrak mobil, tetapi dagingnya masih segar, itu nggak boleh dimakan sama orang Yahudi. Hukumnya sama dengan bangkai, karena tidak disembelih atas nama Tuhan. Orang Yahudi menganggap itu bangkai, nevelah dalam bahasa aslinya. Janganlah kamu memakan bangkai apapun. Anehnya, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Atau boleh kau jual kepada orang asing. Loh, kenapa boleh dijual kepada orang asing? Karena orang asing tidak terikat dengan Taurat. Kenapa? Karena dia berlaku hukum Nuh tadi. Makanya inilah konteksnya Rasul Paulus bicara tentang dulu kita orang asing, dulu kita jauh, sekarang kita menjadi dekat. Itu konteksnya seperti ini. Kita bisa paham itu di dalam Efesus pasal 2 ayat 18 dan 19. Di sana dulu kita orang asing, tapi sekarang kita menjadi teman sewarga kerajaan Allah gitu. Daging yang tidak disembelih tadi boleh dijual kepada orang asing. Artinya orang asing tidak terikat pada hukum Musa, juga tidak terikat oleh sunat. Itulah konteksnya kenapa ya orang yang disunat harus melakukan hukum Musa, karena dia sudah menjadi orang Yahudi. Maka bukan hanya mispatim yang berlaku bagi mereka, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, tapi juga hukum khusus. Kamu tidak boleh makan babi, kamu tidak boleh makan unta, kamu tidak boleh makan kelinci, kamu tidak boleh makan ikan yang tidak bersisik. Itu hukum khusus. Kamu juga harus merayakan Sabat. Kamu harus tidak boleh makan binatang di sendi pangkal paha. Kamu tidak boleh memasak anak kambing bersama susu induknya. Itu hukum peringatan. Dan kamu harus bersunat. Nah, hukum yang mestinya hanya berlaku bagi Yahudi,
oleh orang Farisi tadi dipaksakan, orang Farisi yang menjadi percaya dipaksakan dalam bentuk indokmasin, menjadi dekret, menjadi edik, menjadi peraturan bagi non-Yahudi. Itulah sebabnya, maka itulah yang menjadi batal dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan kematiannya di kayu salib semua sudah selesai, tidak ada lagi jarak antara Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, konteksnya seperti itu, maka saya simpulkan sekarang Rasul Paulus tidak seperti yang dituduhkan orang-orang polemikus itu, bahkan dulunya mazhab Tübingen dari Jerman membuat teori yang mempertentangkan antara kekristenan Paulus dipertentangkan dengan kekristenan Petrus, lalu didamaikan oleh Johannine Christianity. Itu teori yang tidak punya akar sejarah sama sekali. Bacalah Talmud sekalipun Anda bukan Yahudi, bacalah Mishnah supaya memperkaya akar sejarah kita, agar kita tidak mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat teolog dari abad 20 atau abad 19 yang terlepas dari akar sejarah. Kita memang tidak menjadi Yahudi karena kita orang asing, orang bukan Yahudi, tetapi kita bisa menggali akar kita dari Yudaisme itu sendiri. Ujungnya kok, jadi Kristen itu agamanya Yesus atau Paulus? Karena tadi kan salah tadi antara Paus dengan Paulus gitu. Ya. Kalau kita melihat dari sisi kacamata akademis ya, artinya yang kita lihat langsung ke dalam dokumen kitab mereka sendiri gitu. Oke. Bisa dikatakan atau bahkan banyak akademisi yang mengatakan Kristen itu ya sebenarnya agama Paulus. Oke. Terus juga kalau kita perhatikan dari sisi teologinya orang Kristen sekarang dibandingkan dengan yang dianggap sebagai perkataan Yesus di dalam kitab mereka sendiri, ya Kristen sekarang itu sebenarnya mengikuti pemikiran Paulus. Ya kan tadi gue ceritakan, Kristen yang memang awal itu adalah Kristen yang sukses, itu adalah Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Dari pemikiran Paulus itu kan juga akhirnya juga dimodifikasi sama gereja. Perubahan. Ya, dimodifikasi sama gereja. Sampai akhirnya menjadi punya doktrin Trinitas gitu loh. Yang seharusnya tadi ada beberapa. Ya, kalau Paulus sendiri membaca tulisan-tulisan Paulus di dalam ke-13 suratnya itu, walaupun yang 6 dianggap bermasalah, Paulus sendiri tidak pernah mengajarkan konsep Trinitas. Sama sekali. Sama sekali. Yesus apalagi gitu. Nah, kalau yang Paulus itu memang dia seperti junjung tinggi Yesus sebagai sosok yang sudah sangat berjasa menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Kan akidah itu yang diteruskan oleh Kristen sampai sekarang, baik yang Katolik, Protestan, pokoknya yang Trinitarian lah. Ya meskipun konteksnya itu kan berjasanya. Kan? Iya. Terus di dalam tulisan-tulisan Paulus juga sebenarnya itu maknanya bisa dikatakan ambigu. Ambigu artinya bisa bermakna ganda gitu. Ya, berikutnya ada juga idiom-idiom yang biasa dipakai oleh Paulus itu yang disalah artikan atau disalah terjemahkan. Jadi seolah-olah Paulus ini menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu. Ya, kalau kita baca, jangan kita baca terjemahan ya. Iya. Kalau kita baca terjemahan, ditulisnya terjemahannya Tuhan Yesus, terjemahannya Tuhan Yesus. Tapi kalau dari kata aslinya, Paulus ini sebenarnya tidak pernah menyebut Yesus sebagai Theos gitu loh. Tapi selalu menggunakan kata kurios. Kata kurios memang bisa dua arti. Bisa digunakan untuk manusia sebagai Tuhan, bisa juga digunakan sebagai Tuhan tapi dalam konotasinya ke Tuhan gitu. Kayak kata Gusti lah. Iya. Ya, Gusti Pangeran, Gusti Allah itu juga kan bisa kedua-duanya. Tapi ketika menjadi bahasa terjemahan, setiap ada kata kurios untuk Yesus selalu diterjemahkan dengan Tuhan. Mungkin zaman dulu kata Tuhan dan kata Tuhan dulu maknanya sama. Tapi kalau sekarang gimana?
itu sangat menyambung dengan podcast kita sebelumnya yang ada kata teks Tuhan menjadi Tuhan itu ya. Nah, itu. Jadi yang dulu mungkin artinya sebenarnya untuk Tuhan, tapi yang sekarang karena maknanya sudah berbeda, tapi kok masih pakai kata Tuhan. Itulah yang menjadi rancu. Iya. Ya. Seperti kalau kata dalam bahasa Inggris Lord. Ya, Lord bisa ditujukan kepada Tuhan tanah, juga bisa ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang menjadi apa ya? Jadi pemicu perbedaan makna itulah. Ya. Kalau menurut saya sendiri, yang saya baca di dalam semua tulisan Paulus, Paulus tidak pernah menyebut Yesus sebagai Theos. Tapi ada terjemahan beberapa ayat yang oleh penerjemah seolah-olah itu untuk Yesus gitu sebutan Theosnya. Karena ada kata ganti kedua iya gitu. Iya tuh kata ganti keberapa? Iya itu kan Kamu, kalian, iya berarti ketiga ya? Kata ganti ketiga itu dianggap sebagai Yesus gitu. Padahal maksudnya Paulus itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau misal sahabat rukun penasaran yang non Muslim, silakan dieksplor kembali ya. Ada di channel saya udah pernah saya bahas itulah. Nah, jadi dari tulisan-tulisan Paulus, Paulus itu mengatakan bahwa kepala daripada istri itu adalah suami. Ya, pasti. atau laki-laki. Ya. Kepala dari laki-laki adalah Kristus. Kepala dari Kristus adalah Bapa. Kalau begini setara nggak Yesus sama Bapa? Beda. Beda. Tidak setara kan? Ya. Berarti kan ada hierarki ini. Ya. Bapak gereja kedua, Bapak gereja di abad kedua, Tertullianus juga mengatakan Yesus dan Bapa ini pribadi yang berbeda tapi satu hakikat tapi tidak setara. Oke. Di abad keempat baru dirubah oleh Athanasius, Yesus dan Bapa setara. Co-equal and co-eternal gitu. Iya, 3 kepribadian Ada perubahan nih, dan ada perubahan. 1 kesatuan. Ya. Gitu bahasanya. Oke, sekarang kalau ditanyakan Kristen itu agamanya Yesus atau agamanya Paulus? Kalau kita baca 4 gospel, berdasarkan teks yang ada di 4 gospel, Yesus nggak pernah menyebut kata Kristen. Yesus juga nggak pernah mengajarkan akidah yang diikuti oleh orang Kristen sekarang. Kan kalau kita baca kan Yesus ini kan sebagai orang Yahudi. Orang Yahudi yang berani mengatakan bahwa dia tidak meniadakan hukum Taurat. Ya kan? Dia dianggapnya menggenapi. Dia bilangnya gini, jangan kamu menyangka aku meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Lebih mudah langit dan bumi runtuh dibandingkan dengan 1 iota dari hukum Taurat itu dihilangkan. Ini yang dianggap kata-kata Yesus nih, di Matius 5:17 nih. Iya. Kemudian Yesus ketika ditanya sama ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, apa hukum yang utama? Hukum yang utama dijawab oleh Yesus di dalam 4 gospel itu, di Markus 12:29. Yesus mengulang perkataan Musa di Ulangan 6 ayat 4 di Perjanjian Lama. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengulang perkataan Musa. Terus Yesus juga bilang sama bangsa Israel, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Itu perkataan yang dianggap perkataan Yesus. Di Perjanjian Lama ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa basuhlah, hapuslah jauhkan perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajar berbuat baik, kendalikan orang kejam, bela anak-anak orang yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan gitu. Seandainya dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Seandainya dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jadi kalau orang bertobat, dosanya diampunin gitu. Walaupun merah seperti kirmizi, bisa menjadi putih seperti salju. Yesus bilang, kalau kamu nggak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Sejalan kan? Sejalan. Bertobat. Sejalan kan? Terus Yesus juga ngomong ke bangsa Israel, kalian harus mengikuti ajaran orang Farisi. Yang diajarkan orang Farisi apa? Ya Taurat gitu. Karena orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Kamu harus ikutin ajarannya, tapi kamu jangan ikuti kelakuannya. Karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Nah, yang dikritik sama Yesus orang Farisinya, bukan Tauratnya.
Tauratnya tetap harus diikutin. Gitu. Iya. Tapi ketika kita baca tulisan-tulisan Paulus ngomong gini, kalian orang Yahudi tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Kalian yang bukan orang Yahudi, kalian nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian. Beda apa sama? Beda. Paulus juga bilang, dosanya Adam dan Hawa itu, yang dilakukan pertama kali oleh seorang Hawa, dosanya mereka tuh sudah menjalar kepada setiap manusia. Jadi manusia sudah punya dosa waris gitu. Ya, dosa waris ini yang membuat manusia tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Karena tidak bisa bersatu lagi, makanya Tuhan harus turun menjadi manusia untuk menebus dosa manusia itu. Sama nggak dengan ajaran Yesus? Beda kan? Iya. Nah, jadi kalau begitu, yang diimani dan dijalankan oleh orang Kristen sekarang kan yang mengikuti pemikiran Paulus. Iya. Sedangkan Yesus sendiri nggak pernah ngajarin Kristen. Yang Yesus ajarin apa? Sama seperti yang diajarin oleh Nabi Musa. Iya. Kembali ke hukum Taurat. Nah, tapi kalau ngelihat sunnahnya Yesus di 4 gospel, sunnah nih, kita bilangnya sunnah nih. Perilaku, kegiatan sehari-hari, activity. Nah, Yesus doanya sujud, Iya. Yesus disunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi. Yesus yang diceritakan disalib di kitabnya orang Kristen, disalib kemudian jenazahnya dikafanin. Oke, mungkin ada orang bilang, oh itu tradisi. Atau budaya orang Yahudi, tradisi. Oke. Tradisi kan pasti ada asal-usulnya. Iya. Dari mana? Bisa jadi tradisi itu berasal dari perintah yang memberikan wahyu gitu loh. Kan itu bisa jadi menjadi, tadinya itu awalnya adalah ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa kepada nabinya, yang diajarkan kepada kaumnya atau umatnya, yang diteruskan selama berabad-abad menjadi tradisi. Dianggapnya tradisi. Sekarang pertanyaannya, umat agama apa yang disunat, menjalankan puasa, tradisi itu? Ya, yang disunat, puasa, nggak makan babi, terus kemudian apa, doanya sujud, kemudian kalau mati dikafanin. Coba tanya AI aja. ChatGPT coba. Kayaknya tanya. udah bisa jawab langsung. Ya kan? Iya. Kan malah kita yang jalanin. Berarti boleh dikatakan kita ini yang mengikuti sunnah Yesus di Bible. Betul kan? Iya. Cuman, ya, sunnah yang dianggap dilakukan oleh Yesus di dalam kitab sucinya orang Kristen, ini yang mengikuti daripada hukum dan perintah dari Nabi Musa. Kan yang kita pahami sekarang itu adalah syariat Nabi Musa, syariat Nabi Daud, syariat Nabi Isa, ini yang sudah disempurnakan dalam syariat Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya kan? Kalau kita melakukan sesuatu yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, ya, berarti kemungkinan besar Islam itu agama baru atau agama yang sebenarnya udah lama? Sudah lama. Sudah lama, karena yang kita lakukan tidak jauh berbeda dengan Nabi Musa. Iya. Yang kita lakukan tidak jauh beda dengan Nabi Isa. Nabi Ibrahim bahkan. Nabi Ibrahim malah sekalipun kan. Dari sunat itu kan udah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Berarti Islam ini agama lama atau agama baru gitu? Nah, itu menjawab tuh. Apakah membuat baru kan Nabi kita gitu, membuat agama baru yang mencatut-catut dari Injil, ataukah sebagai penyempurna sebenarnya di sini sudah clear ya. Sekarang kita mundur lagi nih sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kitabnya Yahudi juga ada Abraham sunat. Anak-anaknya pun semuanya sunat. Ya kan, bahkan dikatakan kalau yang nggak sunat harus di istilahnya di basmi gitu. Dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Musa alaihissalam dengan hukum Tauratnya, kita juga mengenal kan, seperti kayak 10 perintah Allah. Di Quran ada nggak? Ada. Malah udah ditambahin lagi, 100 ada. Dari 10 jadi 100 gitu. Di dalam yang disebut dengan tradisi itu, yang sebenarnya masuk ke dalam hukumnya orang Yahudi, kita juga tahu, kita nggak boleh riba. Ya, yang perempuan pakai kerudung, terus yang lebih clear ya dan lebih tegas ya di situ ya. Terus masalah makanan, diet kan, terus masalah apa namanya, mahram nggak mahram gitu kan, ada hukum seperti itu gitu, ada hukum rajam dan segala macam. Itu yang kita sekarang tahu di dalam Islam ada, dari dulu sudah ada. Terus kita dibilang agama baru gitu, gimana? Yang baru kan hanya syariat yang baru, syariatnya yang baru. Syariatnya diperbaharui atau disempurnakan
setelah 3 syariat sebelumnya diturunkan hanya untuk satu bangsa. Iya, satu kaum. Yang terakhir ini yang sudah disempurnakan untuk semua manusia. Gitu. Terus mau dibilang agama baru? Gimana tuh? Nah, merubah perspektif nih ya, harus clear ya. Iya, oke. Secara institusi bisa dikatakan dari kalangan akademis juga Islam itu agama yang baru timbul di abad ke-7. Tapi apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan dalam Islam, ini kan semuanya sudah ada dari kita kembali Runtutannya ya. Iya. Runtutannya. Sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sampai Nabi Adam alaihissalam. Secara apa? Secara akidah. Akidahnya tidak berubah gitu. Iya. Nggak berubah dari la ilaha illallah itu nggak berubah sampai Nabi Muhammad SAW. Berarti agama baru agama lama. Sangat lama justru. Sangat ya. lama justru bisa dikatakan agama dari zaman Nabi Adam alaihissalam gitu. Yang berubah apanya? Cuman syariatnya doang. Gitu. Bukan berubah sih, lebih tepatnya disempurnakan tadi. Iya. Berubah dari yang belum disempurnakan karena hanya khusus untuk satu bangsa aja. Ini untuk keseluruh. Berubah untuk menjadi sempurna untuk seluruh manusia. Iya. Berarti kan bukan agama baru harusnya. Gitu. Iya. Ya. Dengan nama Islam itu mungkin karena itu dari bahasa Arab mungkin tidak familiar dengan bangsa-bangsa yang sebelumnya menerima syariatnya gitu. Itu masalah bahasanya aja. Iya. Dan itu pun sebagai penyempurnanya tadi gitu. Sedangkan kalau kita perhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita dalam ibadah kita sama atau paling tidak mirip dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam Bible. Mirip dengan apa yang dilakukan bangsa Israel sebelumnya sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mirip sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Keren. Itu terjawab banget sih kok. Loh, kan gini. Kita dulu mungkin sering mendengar begini. Nabi Musa membawa agama Yahudi. Nabi Isa membawa agama Nasrani. Iya. Kita yang dulu belum tahu mungkin ya aja gitu. Tapi kalau sekarang kita coba melihatnya agak jauh, contoh nih, rentetannya begini misalnya. Ya, misalnya begini. Tapi kalau kita ngeliatnya dari dekat, kita ngeliatnya begini. Sama kita ngeliat agak jauh begini, kan perspektif kita lebih lebar gitu. Iya. Itu loh maksudnya. Iya. Ketika kita bisa melihat sesuatu dari jauh, perspektif kita melebar, kita jadi tahu apa global konteks. Contoh ya ketika itu Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya membawa pesan yang sama. Benang merahnya jadi tertuju. Benang merahnya jadi kelihatan. Ketika ada suatu ajaran yang tidak mirip dengan itu, ya, yang tidak mirip, tidak sama dengan itu, apakah bisa itu dikatakan sebagai agama yang penerus yang sebelumnya? Tidak dong. Nah itu dia. Berarti kalau yang disebut dengan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam Bible, kelakuannya atau sunnahnya, itu kita tiru, berarti kan ada kemungkinan itu memang itu yang dari awal itu berasal dari satu Tuhan yang sama gitu. Iya benar. Ketika ada agama yang disebut mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi tidak melakukan apa yang dilakukan Yesus, apakah bisa itu disebut agamanya Yesus? Iya, enggak. Itu loh maksudnya. Silakan tafsirkan sendiri sih. Udah ngomong enggak aja nih. Nah, ya maksudnya gitu. Iya. Paham ya maksudnya? Paham. Nah, sedangkan yang melakukan ini melakukan dari yang disebut ajaran yang diajarkan Paulus gitu. Baik secara akidah, baik secara syariat. Paulus sudah bilang hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib untuk orang-orang yang non-Yahudi. Tapi maka itu kalian nggak perlu sunat katanya. Ya, cukup sunat hati aja, sunat rohani. Iya. Sunat rohani, nggak usah sunat fisik gitu. Tapi babi mesti dimakan, perpuluhannya tetap jalan. Gitu. Loh, viral lagi nanti itu. Loh, kalau hukum Taurat sudah dibatalkan, kenapa masih jalanin perpuluhan? Kan perpuluhan itu kan termasuk di dalam hukum Taurat. Adopsinya dari sana ya. Nah, nanti bilangnya, oh enggak, kami ini juga termasuk bangsa Israel secara rohani. Gitu. Semuanya aja rohani gitu. Ngakunya rohani, tapi kitabnya ngambil dari Yahudi. Paham ya? Paham. Sedangkan Yesus sendiri sudah memperingatkan, hati-hati sama orang yang berpendirian Farisi. Oh, ada statement langsung itu? Ayatnya bisa bukan. Oke. Ini supaya jangan dianggap cong pipau gitu ya. Iya, betul. Tahu cong pipau? Asal comot. Matius 23:15. Oke.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini Orang mungkin bisa Farisi. dilihat di kamera kok, biar nanti bisa di screenshot kan. Nanti ditampilin aja lah. Oke, Matius 23 ya. Matius 23:15 nanti boleh. 15. Ya. Sedangkan Paulus itu berpendirian orang Farisi. Ini peringatan celakalah kamu orang-orang Farisi. Nah, tafsirkan sendiri ya. Maksudnya itu secara gamblang ya itu ya. Kita buka sekarang Filipi. Ini yang dianggap kan tulisan Paulus. Filipi 3 ayat 5. Ini kan sedang bicara kebenaran sejati. Akhirnya saudara-saudaraku bersuka cita dalam Tuhan meneruskan hal ini. Ini anggap tulisan Paulus lah. Terus ayat 5 nih. Atau dari ayat 4 nih. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Yesus mengecam orang Farisi, Paulus berpendirian orang Farisi. Kan kita tidak boleh Siapa menjustifikasi sih yang kok. suka di TikTok itu yang negro itu siapa? Yang suka begini-begini siapa? Oh iya ya, siapa sih namanya? Siapa namanya? Lupa gua. Cukup segini aja nih. Ya. Iya betul. Paulus juga mengaku ahli Taurat. Ayat 6-nya baca, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya. Nah, Nah, terus Paulus bilang bahwa dia rohnya bisa di mana-mana. Gimana menurut lu? Dalam pandangan Islam gimana? Roh manusia bisa di mana-mana. enggak. Hah? Tidak logis kan? Lalu bisa? Di 1 Korintus 5 ayat 3. Atau kita bandingkan dengan yang 1 Korintus 14:25. Di sini ada kalimat sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Allah tulisannya ya. Kalau Allah di mana-mana ya jelas bisa, ya kan? Tapi Paulus juga bilang begini, 1 Korintus 5 ayat 3. 1 Korintus 5 ayat 3. Tapi terjemahan lama nih. Terjemahan barunya udah berubah soalnya. Adapun aku ini sungguh pun diriku tiada hadir, tapi rohku hadir. Maka sama seperti aku hadir, sudahlah sedia hukumanku atas orang yang mengerjakan sedemikian ini. Berarti rohnya bisa di mana-mana dong? Hah? Bisa memang gitu ya? Dan itu Paulus. Paulus, 1 Korintus itu dianggap tulisan Paulus. Oke? Oke. Kalau orang Kristen menganggap Yesus Tuhan karena ada roh Allah pada dalam Yesus, Paulus juga nggak mau kalah. 2 Korintus 2 ayat 10. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Roh Allah, Bo. Berarti apa bedanya sama Yesus? Itu dia. Yesus kan juga dianggap Tuhan karena dia mampu melakukan mujizat. Oke. Paulus bisa nggak melakukan mujizat? Bisa juga ternyata. Ada. Ada. Ini ada ayatnya. Matius 9:20. Ini ada seorang wanita ya yang mempunyai penyakit pendarahan. Ketika perempuan itu melihat Yesus, perempuan itu berusaha menyentuh Yesus. Yang disentuh cuma jubah yang sedang dipakai sama Yesus. Dan disentuh dan sembuh. Ada ayatnya, Matius 9:20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Oke. Ya. Oke. Jadi nggak nyentuh kulit Yesus nih. Iya. Cuma nyentuh jubah yang lagi dipakai sama Yesus. Iya. Sembuh tuh perempuan. Oke. Hebat dong. Mau bacain yang di Kisah 19. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat.
Waduh. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus dibawa sama orang lain, diletakkan orang sakit, orang itu sembuh. Hebatan mana sama jubah yang dipakai Yesus? Tafsirkan sendiri. Kalau Yesus jubahnya lagi dipakai, Iya. orang pegang sembuh. Ini sapu kain tangan. sapu tangan yang sudah pernah dipakai Paulus, mungkin juga udah pernah dipakai bersihin hidungnya, dibawa ke orang yang sakit, sembuh. Yang bawa bukan Paulus loh, orang lain loh. Hebatan mana? Ya hebatan yang bisa kemana-mana itu sih. Terus Yesus juga dianggap Tuhan karena Yesus pernah membangkitkan orang mati. Lazarus kan? Kita baca ayatnya. Yohanes 11:41. Sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa dulu kepada Tuhannya yang disebut dengan Bapa. Berdoa ya. Berdoa ya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, menengadah ke atas. Berkata itu apa? Mendengar. Itu berdoa bukan? Berdoa. Oh. Oke. Kirain bukan berdoa. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Ya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Oke. Ya. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Hebat dong. Kita lihat mujizatnya Yesus, Paulus. Kisah 29. Ini jadi ada cerita Paulus sedang berceramah. Tapi karena Paulus ceritanya lama, dan ini ceritanya di lantai 3 nih. Oke. Ya, di rumah lantai 3. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Dengerin Paulus kan. Karena Paulus amat lama berbicara, nggak Tertulis di situ ya. Tertulis ya. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Oke. Meninggal nih. Mati nih. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Wow. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecahkan roti dan seterusnya. Jadi kalau Yesus mau membangkitkan orang mati, dia berdoa dulu. Minta sama Allah. Paulus nggak berdoa, tinggal merebahkan dirinya, jangan ribut, orang ini masih hidup. Orang itu hidup. Hebatan mana? Tafsirkan sendiri. Ya. Udah gitu, sebenarnya masih ada cerita-cerita di Perjanjian Lama, nabi-nabi yang juga bisa membangkitkan orang hidup. Malah lebih canggih. Nabi Yeskiel bisa membangkitkan tulang-tulang. Ini udah jadi tulang. Disentuh sama Yeskiel, bisa tumbuh urat, tumbuh daging, jadi manusia, hidup. Dan gak cuma satu, banyak. Nabi Yeskiel. Oke. Kenapa nggak dituhanin gitu? Nabi Elias, orang yang sudah mati dilempar ke bawah, kena tulangnya Nabi Elias, hidup orang matinya. Nabi, nggak dituhanin. Ya. Setiap argumen telah disampaikan. Kini giliran Anda menilai dengan pikiran yang jernih dan terbuka. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Tulis pendapat Anda di kolom komentar dengan santun dan saling menghormati.